Esra dan kitab Nehemia yang membawa kita melihat apa yang Allah kehendaki di dalam antara umatnya. Ketika orang Israel selesai membangun rumah Allah, maka mereka perlu dimurnikan. Dari Esra memulihkan mereka dari konstitusi mereka yang ada di dalam mereka. Mereka perlu disusun oleh firman Allah. Tidak cukup sampai di sana, mereka juga perlu mengalami pemurnian yang bukan dari Allah, semuanya harus disingkirkan. Setelah orang Israel mereka selesai membangun kota, lalu Nehemia, Allah juga sekali memurnikan mereka. Oleh saudara-saudari, apa yang Allah mau dan yang Allah inginkan adalah memurnikan. Karena itu kalau kita baca dalam seluruh Alkitab sampai dalam kitab Wahyu, kita melihat Allah membenci segala hal pencampuran. Dan Allah harus menghancurkan Babel dan segala prinsip Babel. Ada bacaan Wahyu 17, 18, dan 19. Di sana apa yang Allah hakimi terakhir adalah Babel besar. Baik itu Babel dalam aspek yang agamawi maupun material, semuanya harus dihakimi. Karena prinsip Babel adalah mencampurkan. Mencampurkan apa yang berasal dari Allah dengan apa yang berasal dari manusia. Mencampurkan apa yang berasal dari ego daging dengan dari roh. Itu saudara yang Allah mau, bukan memurnikan daging kita, tapi Allah mau membereskan daging kita, menghancurkan daging kita. Karena apa yang berasal dari daging tidak bisa dicampur dengan yang berasal dari Allah. Inilah prinsip pemulihan Tuhan. Yang Allah mau umatnya adalah yang murni di hadapan Allah. Oleh sebab itu saudara, kita perlu diingatkan kembali bagaimana kita sedang tahu beriman hari ini. Kita perlu dimurnikan. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana prinsip dan perjanjian baru yang Allah mau di dalam umatnya, yaitu Allah mau memurnikan. Ketika gereja bermula, Yakobus mengalami satu hal yang tidak tepat, mencampurkannya dari hukum Taurat dengan apa yang berasal dari kasih karunia. Hukum Taurat menuntut manusia melakukan sesuatu bagi Allah. Namun kasih karunia menjadi kekuatan dalam diri manusia untuk menggerakkan kehendak Allah, agar hidup bagi diri Allah. Oleh satu saudari yang kita perlukan hari ini, kita perlu hari demi hari dimurnikan. Tadi dalam Ibrani kata firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia dapat memisahkan sendi-sendi dan sumsum, memisahkan roh dengan jiwa kita. Oleh sebab saudari, roh kita perlu dimurnikan. Semakin dimurnikan artinya apa? Bukan masalah roh kita, tapi ketika tadi saudara kita mengatakan begitu roh ini keluar dari jiwa kita, seringkali tercemar. Tercemar oleh karena apa saudara? Motivasi, keinginan hati kita, ambisi kita. Semua harus kita buka. Di pandangan Allah tidak ada tempat bagi hal-hal yang bukan. Ada kalanya mungkin perkara-perkara yang rohani, ada kalanya mungkin pelayanan kita. Bisa seringkali menjadi satu motivasi dalam diri kita. Maka saudari, kita perlu dimurnikan. Inilah pekerjaan Tuhan yang hari Tuhan kerjakan pemulihan, yaitu mendapatkan umatnya yang mutlak bagi diri Allah, yang murni hanya untuk diri Allah. Itu ada 3 kata yang perlu kita terapkan hari ini dalam kehidupan kita, yang perlu menjadi latihan kita. Yang pertama, murni di dalam hati kita. Saudari, apakah hati manusia? Hati manusia dan jiwa manusia ditambah hati nurani manusia. Kita memiliki hati yang murni. Dalam hadis dikatakan apa? Mereka yang memiliki hati yang murni, mereka akan dapat melihat Allah. Saudara, kita perlu memiliki hati yang murni, agar kita dapat memandang diri Allah. Memandang Allah itu apa? Kita mendapatkan Allah. Mendapatkan apa adanya Allah, unsur Allah, hayat Allah, esensi Allah, semuanya ditambahkan di dalam kita. Kenapa sekali kita merasa lemah, kita tidak ada kekuatan, kita tidak berdaya saudara? Karena kita tidak memiliki hati yang murni. Sehingga kita tidak bisa melihat diri Allah. Banyak selubung yang menutupi diri kita. Sesuai 2 Korintus mengatakan, apabila hati seorang berbalik pada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada.
diubah dari kemuliaan ke kemuliaan. Memiliki hati yang murni, ada jalan kita dapat ditransformasi, sehingga kita dapat diubah serupa dengan diri Allah. Saudara, lihatlah, inilah yang diperlukan Allah hari di antara umatnya. Kita memiliki hati yang murni. Tidak cukup sampai di sana. Kita juga memiliki hati nurani yang murni. Saudara, Paulus adalah teladan yang baik. Ketika dia melayani Allah, dia melayani Allah dengan hati nurani yang murni. Hati nurani yang suci. Saudara, kita nggak cukup hanya memiliki hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik adalah tidak ada tujuan apapun di dalam kita. Kita memang harus memiliki hati nurani yang baik, tanpa tujuan apapun dari diri Allah. Namun nggak cukup sampai di sana. Kita belum maju selangkah lagi. Hati nurani yang murni, yaitu hanya mau diri Allah. Saudara, dalam latihan kita hari ini, pengalaman kita perlu berlatih memiliki hati nurani yang murni. Hati yang mau mendambakan diri Allah, hati yang murni. Kita bisa lihat di dalam Alkitab, di dalam Injil Yohanes pasal 20. Ketika Tuhan bangkit dari kematian, ada seorang perempuan yang di sana bernama Maria Magdalena. Dia di sana datang ke kubur Tuhan untuk mengurapi Yesus. Namun pada waktu itu Tuhan telah bangkit. Karena dia memiliki hati yang mau diri Allah, hati yang mau mendapatkan diri Allah. Akhirnya Tuhan terlebih dahulu menemui diri Allah. Dia memanggil Maria. Saudara, lihatlah. Karena ada hati yang demikian, Tuhan sendiri menunda kebangkitannya untuk naik kepada Bapa untuk mempersembahkan kesegaran kebangkitan. Karena ada seorang yang punya hati yang murni dan hanya mau diri. Hati yang murni, kita juga mau hati nurani yang murni. Ketika kita melayani diri Allah, kita tidak ada motivasi apa. Pemberitaan Injil kita adalah memberitakan diri Allah. Adalah untuk perampungan kehendak Allah. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk mencari nama bagi kita. Ternyata saya berpeta lidah. Saya ternyata cakap. Begitu saya beritakan Injil, orang lain langsung dibaptis. Saudara, ini bukan betul. Kita perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Hari demi hari mengalami sorotan, menyoroti diri kita, agar Tuhan menjaga kita dengan hati nurani. Latihan kita yang ketiga, kita perlu memiliki roh yang murni. Saudara, firman Allah memurnikan diri, membawa kita membedakan mana yang berasal dari Allah dan bukan dari Allah. Mana yang berasal dari jiwa dan mana yang berasal dari roh. Saudara, namun murni di dalam roh. Kita juga perlu maju selangkah lagi. Kita perlu ada pekerjaan. Saudara, di tengah-tengah kita ada satu buku, Rohnya Insan dari Keluarga Roh. Kita mau memiliki roh yang murni di hadapan Allah. Kita perlu ada pekerjaan salib. Pekerjaan salib adalah untuk mengakhiri manusia lahir yang kita. Tadi katakan kenapa seringkali kita harus menanggulangi roh kita? Karena ada hal yang bisa mencemari diri kita, mencemari roh kita, yaitu insan lahir yang kita untuk pekerjaan salib untuk mengakhiri lahir yang Ketika kita hidup sendiri, maka kita tidak bisa mengalami salib. Ketika kita di dalam hidup gereja, baru kita tahu apa itu pelajaran. Kenapa saudara? Perlu orang yang mengalihkan kita. Tidak ada orang naik atas kayu salib sendiri. Perlu ada orang yang memakukan kita. Perlu ada orang yang menanggulangi ego kita. Perlu ada orang yang menanggulangi lahir ya kita. Kalau tidak, kita akan tetap utuh dan roh kita tidak disambut. Amin. Karena itu ketika Anda hidup bersama bagi berada itulah proses adanya pelajaran. Ada kalanya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita. Itulah proses penanggulangan Allah di atas diri kita. Penanggulangan lahir ya. Kalau kita mengalami demikian saudara, puji Tuhan, kitalah penyusun Yerusalem baru. Karena Yerusalem
baru disusun oleh emas. Amin. Kotanya dari emas murni, jalannya dari emas murni, seperti kaca yang bening, transparan. Tidak ada campuran apapun. Hal ini perlu kita kerjakan kapan sosial? Pada masa ketika kita hidup hari ini. Mari kita sama-sama berlatih di dalam Amin. Kita belajar terbuka pada Tuhan. Tuhan, aku perlu dirimu Tuhan. Semakin hari semakin memurnikan. Amin. Dapatkan aku hari ini Tuhan. Menjadi orang yang bagi Engkau. Amin. Tidak untuk yang lain. Tidak ada motivasi yang lain. Tidak ada ambisi yang lain. Terus kita datang ke gereja untuk apa? Untuk didapatkan oleh Tuhan. Bagi kehendak Allah. Kita tidak mencari yang lain. Kita tidak mencari kedudukan. Kita tidak mencari pangkat. Tidak mencari nama. Kita ada bagi Kristus. Terus berita minggu ini sudah mendapatkan Tuhan. Karena kita hari ini adalah umat Allah. Perjanjian lama ada orang Israel. Perjanjian baru siapakah umat Allah sosial? Adalah kita. Gerejanya. Kita umat Allah. Dan firman ini bukan untuk orang lain, tapi ada untuk diri. Tuhan berkati kita semua sosial. Dan melalui apa yang kita nikmati selama seminggu ini, saya membangkitkan kita kembali. Tidak cukup hanya bisa disusun oleh diri. Tapi Tuhan, aku perlu hari demi hari membiarkan Engkau semakin memurnikan. Sehingga di dalam diriku tidak ada yang lain. Di dalam diriku hanya ada. Kita kayak bersatu dengan diri Allah. Tapi kita sepenuhnya dijenuhi, diresapi unsur apa ada. Tuhan berkati kita semua sosial. Mari kita bagi berdiri, kita bebas berdoa. Jadi kita persembahkan diri.